Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Murtafiah, mahasiswa fisioterapi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai protokol yaitu hamstring strain yang dikeluarkan oleh Boston Sport Medicine. Alasan saya memilih protokol ini karena pada protokol ini telah dijabarkan mengenai anatomi tentang hamstring strain itu sendiri, apa saja treatment dan problem rehabilitasi yang dapat diberikan kepada pasien hingga pasien dapat kembali berolahraga. Dan menurut saya protokol ini sangat mudah untuk dipahami. Hamstring strain adalah terjadinya peregangan pada area otot atau terjadi kerobekan pada area otot yang disebabkan karena adanya kerja yang berlebih atau overstretch. Hamstring strain dapat terjadi pada PCT femoris muscle, semitendinosus muscle, ataupun semimembranosus muscle. Hamstring strain ini diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama yaitu cedera akut. Dikatakan akut ketika terjadi tarikan otot kurang dari 5% dan biasanya dapat kembali berolahraga setelah 1-3 minggu. Kemudian yang kedua yaitu cedera sedang. Dikatakan sedang ketika terjadi robekan yang tidak penuh atau terjadi robekan setengah. Nah, biasanya dapat kembali berolahraga setelah 3-6 minggu. Kemudian yang terakhir yaitu cedera berat. Dikatakan berat ketika terjadi robekan yang penuh atau satu antara otot dan tendonnya itu terjadi robekan dan biasanya ini membutuhkan waktu yang lama agar dapat kembali pulih. Nah, kita akan masuk kepada program rehabilitasi. Pada program ini ditujukan pada tingkat cedera tingkat cedera 2 dan 3. Namun jika ingin menggunakan untuk tingkat pertama, bisa langsung masuk ke fase ketiga. Oke, kita langsung masuk pada fase pertama, yaitu minggu pertama setelah cedera. Hal yang harus dilakukan yaitu istirahat dari aktivitas yang menimbulkan nyeri. Kemudian yang kedua, kompres es selama 20 menit 3 kali sehari. Kemudian yang terakhir kita bisa menggunakan compression wrap. Selanjutnya kita akan masuk pada fase kedua, yaitu minggu kedua dan ketiga setelah terjadi cedera. Pada fase ini kita bisa melakukan kompres es hanya sekali selama sehari selama 20 menit setelah melakukan latihan, karena pada fase ini kita sudah bisa melakukan latihan untuk meningkatkan range of motion secara aktif, yaitu 1-2 kali sehari dengan 10-20 kali repetisi. Adapun bentuk latihan yang dapat dilakukan yaitu quad sets, heel slides, toe raises, standing hamstring curl, standing or front strike like rise hip extension, dan stationary bicycle jika tidak terdapat nyeri. Dan yang perlu diperhatikan dalam latihan ini adalah jangan sampai ada gerakan stretching. Selanjutnya fase ketiga yaitu 4-6 minggu setelah cedera. Pada kali ini mulailah melakukan gentle strengthening 1 kali sehari selama 5 hari seminggu dengan 15-30 kali pengulangan atau repetisi. Mulailah memberi bobot tambahan 1 pound pada pergerakan kaki pada latihan standing hamstring curl dan standing or front track like rise hip extension. Kemudian pada latihan stationary bicycle, tambahkan 1 menit per sesinya hingga mencapai 30-40 menit. Kemudian pada kali ini kita juga bisa menambahkan latihan yaitu berjalan di atas treadmill secara lambat namun tanpa ada nyeri selama 5 menit. Kemudian tambahkan tiap sesinya 1 menit hingga nanti mencapai 20 menit. Kemudian pada minggu ini juga bisa mulai melatihan peregangan secara gentle selama 2 kali sehari. Kita akan masuk pada fase keempat yaitu 7-12 minggu setelah cedera. Mulailah pelatihan hamstring dan quadriceps secara bertahap dengan mempertahankan rasio 4:3 hamstring banding quadriceps selama 3 kali seminggu. Ikuti pelatihan untuk kekuatan knee dan mulailah prinsip progresif pelatihan resisten. Kemudian untuk stationary bicycle, gentle hamstring stretching tetap dilakukan dan jika sudah tidak ada nyeri sudah bisa untuk mencoba latihan berlari dengan kecepatan penuh. Kita akan masuk pada fase terakhir yaitu fase kelima, mulai dari minggu ke-12 setelah cedera sampai seterusnya. Nah, pada fase ini kita tetap melanjutkan program latihan yang tadi disebutkan dan pada fase ini kita sudah boleh kembali ke pelatihan olahraga. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.